Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Saipul. Ya, siang Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching kita kali ini. Apa ada yang ingin Bapak capai dari sesi ini, Pak? Di sini saya ingin mencari solusi untuk meningkatkan keterlibatan orang tua dalam kegiatan sekolah, Bu. Di mana itu saya merasa partisipasi orang tua masih sangat kurang, Bu. Hmm. Terutama itu dalam kegiatan kegiatan yang melakukan keterlibatan orang tua itu, Bu, atau lebih pasnya itu ya disebut kolaborasi, Bu, antara sekolah dan orang tua. Oh, seperti itu. Tujuan Bapak memang sudah sangat baik, Bapak Saipul. Mengapa Anda merasa hal ini penting untuk ditingkatkan, Pak? Ya, saya merasa bahwa keterlibatan orang tua ini, Bu, sangat berpengaruh ya, Bu, pada perkembangan atau hasil belajar siswa ataupun prestasi mereka, Bu. Mm-mm. Ketika orang tua aktif, misalnya kan terlibat ya kan, misalnya terlibat, siswa itu pasti dia cenderung lebih termotivasi karena kan ada yang mengontrol ya lah, dari dan memiliki sikap yang lebih positif terhadap sekolah siswa itu tadi. Mm-mm. Namun saat ini Bu, saya merasa komunikasi dan kerjasama antara sekolah dan orang tua itu secara uh, secaranya belum optimal, Bu, belum optimal, Bu. Oh, seperti itu ya, Bapak. Mari kita identifikasi lebih lanjut masalah yang ada ini, Pak. Bisakah Bapak ceritakan lebih rinci lagi bagaimana situasi saat ini dan apa saja tantangan yang Bapak hadapi? Yang ulun hadapi, Bu, itu tentu tentu, Bu, saat ini banyak orang tua yang hanya datang ke sekolah Mhm, ketika ada masalah atau rapat. Ya, contohnya itu rapat resmi, contohnya misalnya kenaikan kelas, mhm. ataupun juga masalah siswanya, ya ya pokoknya yang penting-penting saja, Bu. Misalnya, lapor sakit aja, kayak gitu. Anaknya, sakit dilaporkan oleh orang tuanya ke sekolah. Ketika ada kegiatan misalnya seperti pertemuan orang tua seperti seminar atau kegiatan ekstrakurikuler, partisipasi mereka itu kurang, Bu, atau rendah lah. Saya merasa ada beberapa faktor, Bu, yang Mmm, menyebabnya itu. Nah, seperti misalnya ya, kurangnya kurangnya info atau informasi yang mereka terima. Mungkin karena, orang tua itu sibuk ya, Bu, ya, dan mungkin juga kurangnya pemahaman tentang pentingnya keterlibatan mereka. Artinya, orang tua itu kurang paham sepenuhnya menyerahkan ke pihak sekolah, Bu, tanggung jawab itu. mhm. Heeh. Ada lagi, Pak? Ya mungkin itu, Bu, keterlibatan mereka itu sangat minim, Bu. Mungkin karena kesibukan tadi, Bu. Oh, iya, Bapak. Apakah Bapak sudah mencoba beberapa cara untuk meningkatkan partisipasi orang tua tadi sebelumnya? Jika ada, apa hasilnya? Oh, tentu, Bu, ya, saya sudah mencoba, Bu, mengirim surat, Bu, mengirim surat undangan dan Mhm. juga pengumuman melalui media sosial sekolah. Nah, contohnya sederhana ya WA grup lah, Bu. Tapi WA Ya. grup itu secara umum saja, Bu, yang bukan keterlibatan sepenuhnya, Bu.
Namun Mhm. hasilnya masih, saya kira belum memuaskan, Bu. Hanya sebagian kecil orang tua siswa itu yang merespon, ya Mhm. atau yang apa apa tuh, yang hadir lah. Heeh. Saya juga merasa, eee, mod metode komunikasi yang saya gunakan itu mungkin kurang efektif, Bu. Kurang Oh, efektif. begitu ya, Pak. Mhm. Baik, Pak Saiful, mari kita buat rencana aksi untuk mengatasi masalah yang Bapak hadapi tadi. Apa saja langkah-langkah konkret yang dapat Bapak ambil untuk meningkatkan keterlibatan orang tua tadi, Pak? Kira-kira apa ya? Itu untuk rencana, Bu, ya, itu, Mhm. saya akan mencoba Mhm. berbagai metode komunikasi, eee, seperti, menggunakan grup WhatsApp untuk setiap Mhm. kelas. Kan tadi Iya. kan baru yang seadanya sajalah, heeh. Untuk rencana ke depannya itu menggunakan grup WhatsApp untuk setiap Mhm. kelas. Artinya setiap kelas itu kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah ya kalau boleh. Nggih. Eee serta juga, yang berisikan, Bu, update terus nih, misalnya nih, bila ada kegiatan di sekolah selalu update, Mhm. misalnya kegiatan ekstrakurikuler misalnya update. Kita mengirim, bisa berupa gambar atau video di kegiatan itu Mhm. rencana, Bu. Eee itu informasi, misalnya kan contohnya informasi kan otomatis kan, sudah di grup WA tadi kan, otomatis kelihatan kegiatan kita. Nah, Iya, Pak. ya tentunya juga itu meningkatkan komunikasi lah, Bu, intinya, Bu. Mhm. Ya bisa, Terus apakah ada lagi apakah i ada lagi rencananya, Pak? saya akan mengadakan acara-acara khusus juga, Bu. Oh, bisa, Misalnya, Pak. untuk menarik, bagi orang tua ya, Bu, ya, seperti Iya. misalnya, workshop parenting, Bu, lah ya, keterlibatan itu cara-cara mendidik anak ya, Bu, ya. Sesi berbagi pengalaman dan Mhm. kegiatan keluarga yang melibatkan anak-anak dan orang tua. Nah, ad ada lagi, Bu, itu, Iya. saya juga berencana, Bu, untuk Mhm. membentuk eee, komite orang tua. Nah, Mhm. yang terdiri dari perwakilan, setiap kelas, Bu. Mhm. Komite ini akan, ya tentunya tujuannya untuk membantu dalam merencanakan dan mengorganisir kegiatan, serta menjadi hubungan, artinya hubungan seperti jembatan lah, Bu, kayaknya itu bahasanya, antara sekolah dan orang tua lainnya. Dan, Mhm. ada juga, Bu, ini, contohnya juga, seperti mengadakan pertemuan rutin lah, Bu. Mhm. Pertemuan rutin, saya akan, mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua tadi kan, Bu, untuk mendiskusikan perkembangan siswa dan mendapatkan masukan dari mereka, ya saling bertukar pendapat, Bu. Misalnya laporan dari ulun kayak gini, Mhm. pendapat orang tua begini misalnya. Pertemuan ini, rencananya juga akan dilaksanakan bisa dengan tatap muka Mhm. dan juga, kan tadi grup WhatsApp ya, Bu, ya, bisa Iya. dengan, virtual lah, video Mhm. call ya, Bu, di mana kan video call itu bisa, bisa untuk, yang sibuk lah, tetapi tetap menyimak orang tuanya. Ya fleksibel lah bagi orang tua yang sibuk ya, Bu, lah. Heeh. Iya. Oh, jadi berdasarkan rencana Bapak tadi, menurut saya rencana Bapak tadi sudah sangat bagus, Pak Saiful. Sekarang, mari kita tentukan tanggung jawab Bapak dalam menjalankan rencana yang sudah Bapak rencanakan tadi. Kapankah Bapak akan memulai langkah-langkah tersebut dan bagaimana Bapak akan mengukur keberhasilannya nanti, Pak? Untuk langkah-langkah boleh, untuk langkah-langkah dan cara mengukurnya ya kan, Bu? Iya, iya, Pak. Eee saya akan tadi kan saya
mulai dengan membuat grup WhatsApp dalam minggu ini, Bu. Ya. Dan mengirim, update terus tadi, Bu, misalnya setiap bulan atau ada ya update lah dengan apa yang kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Mhm. Itu mulai bulan depan yang mengirim itu tadi, Bu. Saya akan mengukur itu dari, apa yuk, keberhasilan dengan melihat jumlah orang tua yang bergabung dan berpartisipasi, Bu, aktif dalam diskusi, di grup WhatsApp tadi, Bu. Nah, Ya. jadi cara mengukurnya ulun, saya saya, yang, jumlah orang tuanya yang ikut berpartisipasi dalam diskusi. Nah, itu. Adapun dengan acara khusus tadi, saya akan, apa namanya, merencanakan acara Mhm. pertama bulan depan, Bu, kira-kira bulan depan lah, Bu. Dimulai dengan workshop tadi, Bu, para penting tadi, Bu. Heeh. Ini untuk mengukur, keberhasilannya, Bu, itu ya dari jumlah peserta dan feedback mungkin, Bu, yang mereka berikan, orang tua berikan tadi, Bu. Ya, untuk membentuk, apa namanya, komite orang tua tadi, Mhm. saya akan, apa namanya itu, saya akan mulai, merekrut tadi anggota komite, kapan ya, minggu depan kayaknya, Bu, minggu depan, Bu. Minggu depan dan, mengadakan pertemuan pertama, minggu depan, mingguan pertama dalam 2 minggu, Bu, ke depannya. Keberhasilannya itu, saya mengukur itu dari, partisipasi atau eee, kontribusi antara Mhm. komite tadi dan dalam kegiatan sekolah. Mhm. Terus untuk, tadi kan, mengadakan pertemuan rutin lah, pertemuan rutin saya akan, itu untuk membuat program, eee, atau menjadwalkan, Bu, pertemuan pertama itu bulan depan, bulan depan ini, Bu, untuk mengadakan pertemuan rutinnya. Dan saya itu mengukur mengukur, keberhasilannya dari jumlah orang tua yang hadir, Mhm. serta masukan yang mereka berikan, tentang misalnya kan tadi kan berdiskusi, Bu, apa saja masukan-masukan, apa saja ya ya untuk apa yuk, untuk apa, untuk meningkatkan, eee, apa namanya, untuk meningkatkan, kemajuan sekolah lah intinya. Ya sangat dibutuhkan ya, kolaborasi ini, eee, ya pentinglah kolaborasi antara, kehadiran orang tua, dari sisi diskusi itu, ya yang mereka berikan, Bu. Oh, iya. Baik Bapak, luar biasa sekali Pak Saiful, dan dari yang penjelasan dari Bapak tadi, saya sangat mendukung sekali rencana Bapak, dan saya yakin nantinya Bapak akan dapat mencapai apa yang Bapak inginkan tadi, Pak. Dan, saya ingin tahu nih bagaimana perasaan Bapak sekarang setelah memiliki rencana aksi ini, Bapak? Oh, perasaan saya, Bu, ya, dengan rencana ini, semoga saja ya, rencana ini, berjalan, serta yakin saya, Bu, itu, saya Mhm. merasa lebih yakin dan bersemangat untuk melaksanakan rencana ini. Ya tentunya kita itu saling update lah kegiatan-kegiatan kita untuk ke depannya, yakinlah dengan rencana ini atau aksi yang rencana akan dilakukan, Bu. Iya, benar Ibu, Pak. terima kasih, Bu, atas bantuannya, Bu. Iya, baik Bapak. Bagus sekali Bapak, Bapak harus lebih semangat lagi, untuk melaksanakan rencana ini Bapak, agar ke depannya itu nantinya menjadi lebih baik lagi lah, kegiatan yang ingin Bapak laksanakan tadi berjalan lancar, saya doakan, dan semoga
Bapak berhasil nantinya, dan saya ingin sekali melihat hasilnya nanti Bapak. Mari nanti kita jadwalkan lagi sesi berikutnya untuk mengevaluasi perkembangan Bapak dan melihat hasil dari rencana aksi ini Bapak. Terima kasih kembali Bapak ya. Ya, nanti Bu ya kita ketemu lagi untuk melihat hasilnya ya kan Bu? Iya Yuk. Bapak. Ya. Ya. Terima kasih banyak Pak. Ya, oke. Bismillah. Assalamualaikum Ibu, selamat siang Bula, senang bisa bertemu dengan Ibu. Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak Saiful. Selamat Ya, siang juga Bapak. ya. Senang juga bisa bertemu dengan Bapak pada hari ini. Apa yang ingin Ibu capai nih dari sesi kucing kita hari ini, Ibu? Iya Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya hari ini. Saya ingin sekali mencari solusi untuk ini Pak, meningkatkan motivasi belajar siswa saya di kelas, khususnya kelas saya di kelas 4. Saat ini banyak sekali siswa saya yang tampaknya itu kurang bersemangat dalam belajar dan terkadang mereka juga tidak fokus Pak saat belajar di kelas, dan ini menjadi apa ya, jadi pikiran saya gitu Pak, kenapa ya murid saya ini jadi kurang gitu Pak Iya. motivasinya, padahal kan saya selalu mengajar di kelas dengan sebaik-baiknya, begitu Pak. Oh, itu tujuan yang sangat penting, Bu. Mengapa menurut Ibu hal ini penting untuk ditingkatkan? Iya Pak, menurut saya, kenapa ini penting untuk ditingkatkan, karena saya itu merasa, bahwa motivasi belajar yang rendah sangat-sangat mempengaruhi hasil belajar siswa saya Pak. Dari hasil belajarnya saya lihat, nilainya, ya sebagian itu menurun lah Pak. Iya, iya, Eee, Bu. mungkin karena siswa saya ini tidak termotivasi, Pak. Makanya cenderung nilainya itu rendah. Nah, jika siswa saya tadi tidak termotivasi, Pak, mereka cenderung pastinya tidak memperhatikan saat pelajaran dan pastinya, mereka juga tidak menyelesaikan tugas dengan baik, Pak. Eee, oleh karena itu, saya ingin membantu mereka menemukan kembali semangat belajar mereka tadi, Pak. Oh, iya, iya, Bu. Mari, Bu, kita identifikasi dulu, Bu, untuk lebih lanjutnya masalah yang ada ini, Bu. Bisakah Ibu secara rinci menceritakan mungkin bagaimana situasi saat ini, Bu, dan apa saja tantangannya yang Ibu hadapi kira-kira, Bu? Baik Bapak, saya bercerita ya Pak ya. Oke, siap, Bu, Eee, siap, Bu. ya, semoga Bapak bisa mendengarkan. Oke, Ya, iya. saat ini Pak, banyak siswa, yang saya lihat di kelas itu tampaknya itu tidak bersemangat Pak saat pelajaran saya dimulai gitu Pak. Eee, karena, saya lihat mereka itu, terkadang suka asik ngobrol sendiri, Pak, berbicara di kelas bersama dengan teman-temannya, dan juga saat saya menjelaskan mereka, seringkali tidak memperhatikan saat saya mengajar. Hanya sebagian saja memperhatikan, yang memperhatikan pun itu pun murid yang pintar, Pak. Menurut saya itu murid yang nilainya lebih tinggi dibanding yang lain. Dan mereka juga kurang aktif saat diskusi. Nah, biasanya kan ada kerja kelompok nih, Pak. Nah, Iya, Bu. jadi sebagian murid saya itu kadang-kadang tidak aktif Pak dalam diskusi, kurang berpartisipasi lah Pak. Saya itu sudah mencoba, pastinya kan kita harus mencoba berbagai metode pengajaran yang baik, yang agar murid kita ini lebih termotivasi gitu Pak. Tetapi tampaknya segala metode yang saya gunakan itu belum ada yang berhasil Pak. Begitu Pak. Oh, iya, Bu lah.
Bu, tunggu sebentar, ini kram kaki saya nih, bener. Tunggu dulu. Oh iya, Iya. iya Pak. Oke Bu, tadi kan dari penyebab-penyebabnya sudah sangat rinci, bagus Mhm. sekali ya Bu ya. Kira-kira penyebab utama dari rendahnya apa tadi, motivasi belajar siswa Ibu itu seperti apa Ibu? Penyebab utamanya Bu? Eee, ya Heeh. mungkin bisa saya, kira-kira ya Pak, mungkin, Ya, ya. saya itu ada menduga-duga gitu Pak beberapa faktor, eee, yang menyebabkan murid saya itu rendah dalam motivasi belajarnya. Mungkin saja karena materi pelajaran saya itu kurang menarik bagi mereka Pak. Yang kedua mungkin, mereka ini, merasa pelajarannya itu terlalu sulit, Pak, karena mereka terbiasa kan di kelas rendah Iya dan Bu. baru naik ke kelas saya. Kelas saya ini kan kelas tinggi, sudah kelas 4. Nah, mungkin karena pelajarannya itu sedikit sulit dibanding kelas 3. Nah, mungkin, tidak relevan dengan kehidupan mereka sebelumnya, Pak. Nah, selain itu juga, saya lihat, mungkin suasana kelas mungkin juga kurang mendukung, Pak, untuk belajar dengan baik. Nah, jadi itulah dugaan saya mengapa murid saya tadi kurang termotivasi, Pak, dalam belajarnya. Oke baik Bu, untuk itu mari kita begini saja Bu, buat rencana misalnya aksi untuk Mhm. mengatasi masalah ini ya Bu ya. Jadi, apa saja Bu langkah-langkah konkret yang Ibu ambil untuk meningkatkan motivasi, belajar siswa itu Bu? Baik Bapak, jadi saya akan membuat rencana aksi. Mungkin langkah-langkah nyata gitu ya, Pak? Iya, iya Bu, iya Bu. Ya, yang dapat saya ambil untuk meningkatkan motivasi belajar siswa saya tadi, mungkin yang pertama, sebaiknya, saya harus membuat materi pelajaran yang lebih menarik, Bapak. Nantinya saya akan mencoba untuk membuat materi pelajaran yang relevan bagi siswa, yang menarik. Misalnya saya bisa menggunakan contoh, dari kehidupan sehari-hari mungkin, Pak, Iya, iya Bu. ya di lingkungan sekitar, saya ajak keluar gitu, Pak. Oke, oke. Iya, iya Bu. Terus saya juga bisa menggunakan, teknologi dalam pengajaran saya, mungkin bisa menggunakan LCD, eee, seperti menayangkan sebuah video pembelajaran, supaya anak-anak tadi tidak bosan dalam belajar. Nah, terus yang kedua, ada lagi nih, Pak. Oke, oke, Yang oke. kedua, Ya, silakan Bu, silakan rencana Bu, saya silakan Bu. nih, Oke. ya Iya, iya Bu. rencana ini masih rencana ya, Pak, ya. Ya, oke, oke, iya. Saya ingin menerapkan, metode pembelajaran yang aktif, Pak. Di sini saya akan menggunakan metode pembelajaran yang lebih interaktif, seperti diskusi kelompok, bisa menggunakan proyek dan permainan edukatif, untuk membuat siswa saya tadi lebih aktif dan terlibat dalam proses belajar. Ada lagi nih Pak, terus Iya, saya silakan Bu. ingin Iya. memberikan dukungan emosional juga untuk murid-murid saya. Dan saya akan lebih memperhatikan kondisi, emosional siswa dan Oke, oke. juga saya ingin memberikan dukungan nih Pak, motivasi agar siswa saya tadi, merasa lebih percaya dirinya itu nah Pak, percaya dirinya kan kurang kayaknya nih Pak, jadi saya Iya ingin Bu, iya. murid-murid saya nanti lebih percaya diri lah Pak, dalam belajar dan termotivasi untuk belajar tadi Pak. Kalau mereka sudah percaya diri otomatis, mereka tadi pastinya bisa termotivasi Pak dalam belajar. Ada lagi mungkin Bu? Mungkin yang terakhir, saya ingin menciptakan lingkungan kelas yang lebih kondusif Pak. Nah, di sini saya akan mencoba menciptakan suasana kelas yang lebih kondusif tadi untuk belajar.
seperti contohnya dengan menata ulang tata letak meja mungkin, Pak. Meja dan kursi kan, biasanya kan monoton nih, duduknya. Nah, mungkin bisa saya buat bentuk U gitu, Pak, melingkar. Nah, jadi, anak-anak tadi kan saling bertatap muka bisa dengan temannya, asalnya kan, duduknya masing-masing, menghadap ke depan aja semuanya, Pak. Jadi mungkin nanti akan saya ubah, tata letak meja dan kursi. Terus saya juga ingin membuat aturan kelas, Pak, yang mendukung disiplin dan kerjasama. Nah, jadi aturan kelas tadi saya akan membuat kesepakatan kelas dulu nantinya agar siswa-siswa saya tadi lebih disiplin lah dan menjalin kolaborasi lah dengan teman-temannya nanti, Pak. Oke, oh sangat bagus ya Bu. Di sini saya catat ada 4 poin ya Bu ya. Iya, 4 Pak. poin di sini tentang materi ya Bu ya, tentang metode serta emosional atau dukungannya Bu lah, dan juga membuat lingkungan kelas itu yang kondusif ya Bu ya. Sekarang gini Bu, mari kita tentukan tanggung jawab Ibu dalam apa yuk menjalankan rencana ini Bu. Kira-kira kapan Bu langkah-langkah dan bagaimana Ibu untuk mengukur keberhasilannya Bu? Oh, baik Bapak. Tadi kan uh, ada beberapa langkah yang rencana saya. Tadi kan Pak ada 4 poin. Nah, dari langkah-langkah tadi saya akan memulai dari membuat materi pelajaran yang menarik tadi Pak. Mungkin nantinya saya akan mulai dari minggu depan Pak akan saya laksanakan Iya ya Bu. dengan membuat materi pelajaran yang lebih menarik dan relevan nantinya saat saya membuat materi pelajaran tadi lebih menarik, saya juga akan mengukur keberhasilan dengan melihat tingkat partisipasi Pak dan antusias anak-anak selama belajar. Nah, terus yang kedua tadi saya juga menerapkan metode pembelajaran yang aktif ya Pak ya. Iya ya Bu. Ya, nah tadi dari metode pembelajaran aktif tadi saya akan memulai menerapkannya mulai minggu ini Pak. Nah, jadi ini bergantian Pak lah. Keberhasilan akan saya ukur dengan melihat perubahan dalam keaktifan dan partisipasi siswa dalam kegiatan belajarnya nanti Pak. Terus selain itu ada memberikan dukungan emosional. Nah, saya akan lebih memperhatikan kondisi emosional siswa mulai hari ini Pak. Mulai besok maksud saya Pak. Iya ya Bu, iya Bu. Benar. Ya mulai besok saya ingin memulai memperhatikan kondisi emosional masing-masing siswa saya dengan memberikan dukungan dan motivasi secara individual, Pak. Jadi kan supaya karena murid saya ini tidak terlalu banyak, jadi saya nantinya bisa melihat memperhatikan masing-masing siswa itu dengan lebih baik, Pak. Dan juga saya akan mengukur keberhasilannya dengan melihat perubahan dalam sikap, motivasi, dalam sikap dan motivasi belajar siswa saya tadi, Pak. Terus yang terakhir ya, Pak ya, Iya ya Bu, iya Bu. tadi saya ingin menciptakan lingkungan kelas yang kondusif, Pak. Di sini saya akan menata ulang tadi tata letak meja dan juga kursi. Nah, mungkin akan saya mulai dari minggu ini, Pak. Saya akan memulai menata ulang tata letak meja dan kursi, serta membuat aturan kelas juga seperti kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, Pak. Iya Nah, Bu. jadi akan saya selalu ingatkan murid saya untuk mengingat apa saja kesepakatan kelas kami. Terus keberhasilannya nanti akan saya ukur, Pak, dengan melihat perubahan dalam Iya. disiplin dan kerjasama atau kolaborasi siswa saya di kelas, Pak. Mungkin seperti itu, Pak, rencana saya, langkah-langkahnya.
Oke Bu, ini waduh sangat luar biasa Bu ya, mantap sekali Bu ini, ini saya sangat mendukung Bu, atas rencana Ibu, dan yakin, Ibu bisa mencapainya Bu. Bagaimana perasaan Amin. Ibu nih sekarang setelah memiliki rencana aksi ini Bu? Perasaan Ibu? Ya, Wah, ya. Sebelumnya saya terima kasih juga karena Bapak sudah mengapresiasi saya tadi dan saya juga mendengar, ya mendukung Bu, ya heeh, mendukung sekali rencana yang saya ingin iya, laksanakan. Perasaan saya sekarang ya Pak ya setelah memiliki rencana aksi ini tadi, saya itu, merasa lebih gimana ya Pak ya, lebih percaya diri dan juga, bersemangatlah Pak untuk melaksanakan rencana ini. Eee, Mungkin, seperti itu, Pak, bersemangat, percaya diri, dan saya yakin nantinya saya, akan bisa berhasil dalam melaksanakan rencana tadi, Pak. Saya akan mencoba, semoga saja siswa-siswa saya nantinya bisa lebih bersemangat lagi dalam belajarnya. Nah, mungkin seperti itu perasaan saya, Pak. oke Bu, ini, saya meyakini Ibu itu akan berhasil Bu ya. Mari Bu kita jadwalkan sesi berikutnya, untuk mengevaluasi, apa namanya, perkembangan Ibu dan melihat hasil dan rencana aksi ini. Ya, Ibu terima kasih Bu, atas apa namanya itu, perbincangan kita, iya Bu, Iya Bapak, terima kasih banyak juga Bapak Saiful sudah iya, membantu saya pada hari ini, pada nah, siang ini ya Pak ya. Saya iya, sama-sama saya Bu, sangat terbantu sekali Bapak. oke, ya. Ya Bu, berilan Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Bu. Ya, berelaan juga Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ini udah selesai ya Pak Sipul ya. ini Pak, ini kayak Bapak langsung dimati Pak, anunya, rekamannya, otomatis kah Oke, Pak? silakan Bapak Ibu, Pak Sipul sama Bu Elni kembali ke main room, kemudian langsung mengerjakan lembar refleksi diri itu ya Pak ya. Oh iya. Ini. Iya Bapak, iya Bapak. Terima kasih Pak. Ini Pak, ini ulun tutup kalau Pak. Oke, tutup dulu.